Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 di mana saja berada, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan Ibu harapkan kalian itu sudah mempersiapkan pembelajaran PJJ di rumah. Karena dalam posisi tahun ini seperti tahun-tahun yang ini, karena kita masih masa pandemi, marilah kita untuk mempersiapkan pembelajaran PJJ. Dan pada hari ini kalian akan bertemu kembali pada waktu pembelajaran PBB jarak jauh dengan nama Ibu Puri dari SD Wanacala, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Baiklah anak-anak, persiapkanlah pembelajaran hari ini karena pada hari ini kita akan melanjutkan dari pembelajaran tema 3, subtema 3, pokok pembelajaran itu 3 dan 4. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita anak-anak, ayo disiplin, jalankan protokol kesehatan, patuhi 5M. Apa 5M itu? Mungkin kalian semuanya sudah hafal. Pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Artinya menjaga jarak itu kita dari 1 meter kurang lebih 1 meter lebih, itu jarak, jaga jaraknya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Jangan sampai kalian itu berkerumun. Apabila pulang sekolah, langsung pulang. Jangan bermain berkerumun, itu tidak boleh untuk menjaga kesehatan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Di mana anak-anak kita membutuhkan apapun yang dibutuhkan, itu kita bisa boleh keluar pergi dengan menggunakan masker. Tetapi kalau tidak butuh-butuh sekali, lebih baik kita ada di rumah saja. Itulah anak-anak protokol kesehatan, mohon diperhatikan supaya menjaga kesehatan diri kita sendiri. Setelah kita memperhatikan, memakai menggunakan kegiatan-kegiatan pandemi itu untuk menjaga kesehatan kita. Kita lanjutkan sebelum belajar, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa. Baiklah anak-anak, kita bersama-sama berdoa mulai. Raditu billahir robba wabil islamid dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi jikni ilman warjukni pahman. Selesai berdoa, artinya kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Itulah anak-anak, kita sudah berdoa sebelum belajar. Pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan yaitu siswa dapat menemukan informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan
antar satuan baku untuk panjang. Yang ketiga, siswa dapat membuat karya dekoratif. Itulah anak-anak tujuan yang akan disampaikan pada hari ini. Contohnya di sini ada pembelajaran tentang kemana perginya air. Mari kita perhatikan. Pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu mencuci baju? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama kelamaan menjadi mengering. Nah, sekarang mengapa hal itu terjadi? Baiklah anak-anak, di sini lakukan percobaan di bawah ini. Nah, kita siapkan dalam percobaan alat dan bahan. 1, 2 buah piring kecil, 2 air, 3 gelas ukur. Itulah anak-anak alat yang dibutuhkan. Langkah percobaan adalah lihat pada gambar. Sini ada gambar piring. 1, isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi sebanyak 10 ml. Yang kedua, letakkan 1 piring di bawah terik matahari. 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap. Dengan yang tidak terkena matahari. 3, biarkan selama 3 jam. 4, perhatikan air tiap-tiap piring. Lihat pada gambar di sini ada 2 piring. Itu menguap merupakan peristiwa perubahan wujud. Wujud cair menjadi menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh, peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama, kelamaan mengering. Air dan baju menguap. Nah, itu seperti contoh tadi pada waktu menjemur pakaian. Nah, lihat gambarnya. Ini menjemur pakaian. Kamu sudah mempelajari proses perubahan wujud benda? Hubungkanlah kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Membeku, menguap, mencair. Nah, kalian hubungkanlah. Mengerti enggak anak-anak? Iya, pinter. Kalau sudah mengerti, lihat membeku itu kita sambungkan di sini kepada perubahan wujud dari cair. Ya. Menguap. Kita itu akan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kalau mencair, itu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, itulah anak-anak, kamu sudah mempelajari proses perubahan wujud benda yang telah dihubungkan kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Pinter anak-anak ya, terima kasih. Lanjut. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan matahari, baju yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Nah, itu contoh yang tadi. Lalu, keindahan matahari
mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Lihat gambarnya di situ, gambar dekorasi yang bertema matahari. Ada berapa motif matahari di sekitar kita? Lihatlah motif di bawah ini. Nah, lihat ada berapa itu motif matahari, gambar dekorasi yang bertema matahari. Tahu anak-anak? Tahu, pinter. Nah, di sini ada ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap. Nah, ikan pun menjadi kering. Itu contoh pengeringan ikan asin. Coba sebutkan makanan tradisional di daerahmu yang dibuat dengan pengeringan. Iya, apa saja anak-anak? Iya, betul. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 2 orang anak. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat berbagai berikut. Lihat Dayu. Nah, di sini ada hasil timbangan ikan asin 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Sementara dalam 1 kilogram itu ada 1000 gram. Nah, di sini 2 kilogram 500 gram sama dengan 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan 2500 gram. Itulah anak-anak ikan asin yang dibeli oleh Dayu. Nah, setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Nah, lihat ini timbangannya dan timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram berat kerupuk? Coba anak-anak berapa? 1300 gram itu sama dengan 1000 gram ditambah 300 gram. Jadi 1 kilogram ditambah 300 gram. Nah, betul begitu anak-anak. Nah, jadi kerupuk yang dibeli Dayu adalah 1 kilogram 300 gram. Nah, itulah anak-anak yang dibeli oleh Dayu. Apakah kalian bisa seperti itu? Bisa, alhamdulillah, pinter. Perhatikan gambar tiap-tiap timbangan. Bantulah Dayu menemukan besaran yang tepat. Di sini contoh ada 5 kilogram itu menjadi apa itu? 5000 gram. Betul anak-anak? Iya. Lalu yang 9 kilogram itu akan menjadi ini 9000 gram. Dan yang ketiga dari 3 kilogram itu akan menjadi 3000 gram. Dan yang 7 gram itu anak-anak menjadi 7000 gram. Nah, itulah hitungan timbangan yang besaran yang menemukan besaran kilogram.
Baiklah anak-anak, kita kembali 1 kilogram itu akan menjadi 1000 gram. Ya, yang 4 kilogram kita akan menjadi 4000 gram. Dan yang 6000 gram itu akan menjadi 6 kilogram. Itu kebalik dari gram ke kilogram, anak-anak ingat ya. Nah, sekarang 8000 gram itu akan menjadi berapa kilogram, anak-anak? Nah, itu akan menjadi 8 kilogram. Itulah anak-anak yang Ibu berikan dari hitungan tadi di atas. Lalu sekarang hitunglah dalam satuan gram. Nah, lihat gambar di sini ada 2 kilogram ditambah 100 gram. Jadi berapa anak-anak? 2000 gram. Betul. Lalu 2000 gram ditambah 100 gram menjadi berapa? Jadi 2100 gram. Yuk lanjut nomor 2 anak-anak. Perhatikan. Tulis kamu di buku ya. Lihat gambar kilogram. Dari 4 kilogram ditambah 200 gram. Ada berapa gram? Nah kita lihat coba hitung. Iya. Jadi 4000 gram ditambah 200 gram. Berapa semuanya? 4200 gram anak-anak. Betul. Sekarang 3 kilogram ditambah 500 gram. Ada berapa gram? 3 kilogram ditambah 500 gram. Coba berapa anak-anak? 3000. Betul. Ditambah 500 gram. Jadi berapa anak-anak? 3000 ditambah 500 menjadi 3500 gram. Nah, itulah anak-anak. Betul. Lalu kalian perhatikan gelas yang berisi air es. Mbak, lihat, perhatikan. Nah, ini gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar es? Kira-kira apa anak-anak? Nah, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nanti kita sama-sama lihat gambar. Oke. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada 2 contoh mengembun dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas. Sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian sisi luar gelas terdampak bintik-bintik air. Lihat gambarnya. Contoh lain diantaranya. Perhatikan anak-anak. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Lihat gambarnya. Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, suhunya rendah. Maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi tetes-tetes air di luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air
di sekitarnya. Lalu kamu perhatikan mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Lakukan percobaan berikut ini. Ya, lihat. Ada gelas. Alat dan bahannya. 1. Siapkan gelas berisi air panas hangat atau hangat. 2. Tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. 3. Biarkan 1-2 menit. Bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup. Nah, sekarang kamu telah mengamati hasilnya. Lihat di gambarnya. Dalam hasil percobaan. Ayo berlatih. Kamu telah membaca dan melakukan percobaan, lengkapilah bagian berikut ini. Tadi sudah mencoba. Nah, mengembun adalah contoh peristiwa mengembun sehari-hari adalah kesimpulannya. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh mengembun yaitu ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Itu menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gelas. Peristiwa ini disebabkan pemanasan. Contoh menguap yaitu baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Nah, itulah anak-anak pembelajaran hari ini bersama Ibu. Sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya masih ada tema berikutnya. Maka dari itu Ibu mohon kepada kalian anak-anak semua, tolong jaga kesehatan. Dan terima kasih atas perhatian kalian. Ibu ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran hari ini telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.